kelompok 2 penampil ke-6 akan mempresentasikan materi tentang teorema sisa, faktor dan persamaan suku banyak. Dan adapun guru matematika peminatan kami adalah Ibu Erni SPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum kita mengenal jauh tentang materi teorema sisa, lebih baiknya kita akan mengetahui pengertian dan rumusnya. Dan pengertian teorema sisa adalah sisa-sisa pembagian suku banyak tanpa mengetahui suku banyak atau hasil baginya. Dan rumusnya yaitu B dalam kurung X sama dengan dalam kurung X dikurang H dikali H dalam kurung X ditambah S dalam kurung X. Keterangannya yaitu B dalam kurung X sama dengan suku banyak yang dibagi. Jadi dalam kurung X sama dengan H dalam pembagian. H dalam kurung X itu hasil bagi suku banyak. Dan X dalam kurung X sisa suku banyak. Adapun bagian-bagian teorema sisa, yaitu yang pertama pembagian berbentuk X kurang H, yang kedua pembagian berbentuk AX kurang B, yang ketiga pembagian berbentuk X kurang H1 dan X kurang H2. Baiklah, pertama-tama kita akan menjelaskan tentang pembagi berbentuk X kurang H. Adapun untuk soalnya yaitu tentukan sisa dari pembagian suku banyak Px disama dengan X kuadrat dikurang 6X dikurang 8 dengan X ditambah 1. Baiklah, suku banyak Px sama dengan X kuadrat dikurang 6X kurang 8 dibagi dengan X tambah 1. Sisanya adalah S kurang XS dalam kurung X sama dengan P dikurang P-1. Adapun nilai P-1 nya akan kita buktikan dengan tiga metode, yaitu baiklah, yang pertama metode substitusi. Adapun di sini soalnya yaitu Px sama dengan X kuadrat dikurang 6X dikurang 8. Di sini variabel X diganti dengan min 1. Lalu kita masukkan P-1 sama dengan min 1 kuadrat dari soal X pangkat 2 ini. Lalu di sini kita kurang 6 dikali min 1 dari variabel X diganti dengan min 1. Lalu di sini kita kurang dengan angka 8 dan hasilnya itu 1 ditambah 6 kurang 8. Hasil 1 ini kita dapatkan dari min 1 dikali min 1 hasilnya positif 1. Lalu di sini negatif 6 dikali negatif 1 hasilnya positif 6. Lalu dikurang 8 dan hasilnya adalah min 1. Jadi sisa pembagiannya adalah Sx sama dengan P-1 hasilnya adalah min 1. Metode kedua yaitu metode bersusun. Adapun di sini kita masukkan soalnya X pangkat 2 dikurang 6X dikurang 8. Lalu kita pindah ke ruas kiri X tambah 1 dimana dihasilkan dari soal X tambah 1. Lalu kita langsung turunkan X pangkat 2 ditambah X. Lalu di sini kita melakukan pengurangan. X pangkat X kuadrat dikurang X kuadrat hasilnya habis. Lalu di sini 6X ditambah X hasilnya min 7X. Min 7X dikali 1 hasilnya min 7. Kita masukkan ke ruas kanan. Lalu di sini min 8 kita langsung turunkan. Dan min 7X kita turunkan, min 7 nya kita hasil dapat dari ruas kanan yakni min 7. Lalu hasilnya mendapatkan min 1. Baiklah, metode terakhir yakni metode Bagan-Horner. Dapat dilihat bentuk Bagan-Horner sebagai berikut, yakni di sini kita masukkan nilai dari soal, yakni 1, min 6 dan 8. Di sini min 1-nya kita turunkan karena di sini tidak memiliki pasangan. Lalu 1-nya dikali dengan min 1, hasilnya min 1. Di sini yang kedua min 6 ditambah min 1, hasilnya min 7. Dan di sini min 7 dikali min 1 hasilnya mendapatkan positif 7. Min 8 ditambah 7 hasilnya negatif 6. Jadi sisa pembagian adalah Sx sama dengan P min 1 sama dengan min 1. Baiklah, mungkin seperti inilah cara pembagian berbentuk X kurang H dengan menggunakan 3 metode. Semoga kalian bisa memahami penjelasan-penjelasan dari kami. Materi yang kedua adalah teorema faktor. Jadi inti dari teorema
faktor ini adalah faktor sisa pembagiannya itu sama dengan 0. Dan adapun hal yang perlu diperhatikan dalam teorema faktor ini yaitu jika suku banyak dapat dinyatakan dalam bentuk fx, maka faktor dari fx jika dan hanya jika fk sama dengan 0 ialah x dikurang k. Sehingga dapat disimpulkan yang pertama itu apabila faktor dari fx adalah x dikurang k, maka hasilnya akan menjadi fk sama dengan 0. Dan yang kedua, apabila fk sama dengan 0, maka faktor-faktor dari fx adalah x dikurang k. Adapun contoh soal dari teorema faktor yaitu tentukan faktor-faktor dari 2x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 2. Pembahasannya, misalkan px sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 3 dikurang 3x dikurang 2, perhatikan faktor-faktor dari 2 yaitu plus minus 1 dan plus minus 2. Kita hitung nilai P1, P min 1, P2 dan P min 2 apakah bernilai 0. Melalui perhitungan ternyata P2 sama dengan 0, yaitu kita menggunakan metode Bagan-Horner. Dan kita langsung saja ke metode Bagan-Horner yaitu 2 min 3 min 2. Karena 2 tidak memiliki pasangan, kita langsung turunkan saja. Dan 2 dikali 2 adalah 4. Dan min 3 ditambah 4 sama dengan 1. 1 dikali 2 sama dengan 2. Dan min 2 ditambah 2 sama dengan 0, sama dengan kedua. Hal ini berarti 2x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 2, 2x tambah 1, x kurang 2. Jadi faktor dari 2x dikurang 3x dikurang 2 adalah 2x ditambah 1 dan x dikurang 2. Materi selanjutnya yaitu persamaan suku banyak. Suku banyak atau polinomial adalah sistem persamaan dengan pangkat tertingginya lebih besar dari 2. Dengan rumus yaitu px sama dengan an di x pangkat n ditambah an kurang 1. X pangkat n dikurang 1 ditambah an kurang 2. X pangkat n dikurang 2 ditambah a1 x ditambah a0. Derajat n derajat atau pangkat tertinggi suku banyak. X atau variabel atau bilangan yang dimisalkan huruf x. A koefisien atau bilangan yang mengikuti variabel. Adapun bagian-bagian dari persamaan suku banyak yaitu menentukan akar-akar rasional persamaan suku banyak Px sama dengan 0. Adapun contoh soalnya yaitu persamaan 2x pangkat 3 ditambah 11x dikurang 7x dikurang 6 sama dengan 0. Adapun pembahasannya yaitu misalkan Px sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 11x dikurang 7x kurang 6 sama dengan 0. Faktor dari Px sama dengan 2x ditambah 6 dikali x ditambah b dan x ditambah c. Kita coba membuktikan x kurang 1 P1 sama dengan 2 ditambah 11 dikurang 7 dikurang 6 sama dengan 0. Jadi, x kurang 1 merupakan faktor dari Px. Adapun kita buktikan dengan menggunakan metode Bagan-Horner, yaitu kita masukkan soalnya terlebih dahulu, yaitu 2, 11, min 7, dan min 6. Di sini 2 yang kita turunkan karena tidak memiliki pasangan. Lalu 2 dikali 1 hasilnya 2, 11 ditambah 2 hasilnya 13, 13 dikali 1 hasilnya 13, dan min 7 ditambah 13 hasilnya 6. Lalu di sini 6 dikali 1 hasilnya 6 dan 6 ditambah 6 hasilnya 0. Adapun faktor lainnya yaitu 2x pangkat 2 ditambah 13x ditambah 6 yaitu 2x ditambah 1 x tambah 6. Adapun persamaan yang kita dapatkan yaitu 2x pangkat 3 ditambah 11x pangkat 2 dikurang 7x dikurang 6 sama dengan 0. Dan x kurang 1 dikali 2x ditambah 1 x tambah 6 sama dengan 0. X kurang 1 hasilnya 0 dan 2x ditambah 1 hasilnya 0. X ditambah 6 sama dengan 0. X sama dengan 1, X sama dengan min 1/2 dan X sama dengan min 6. Jadi akar-akar dari persamaan 2x pangkat 3 ditambah 11x pangkat 2 kurang 7x dikurang 6 adalah 0. Adalah x sama dengan 1, x sama dengan min 1/2 dan x sama dengan min 6.
Sekian pembahasan kali ini, lebih dan kurangnya dimaafkan. Semoga kalian bisa mengerti dengan penjelasan dari kami. Sekian yang dapat kami presentasikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.